Karena inilah, pihak Nikita pun merasa aneh lantaran Nikita selama ini justru ditahan lantaran dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys. Setelah beragam drama yang mengiringi kasusnya, Fadel Bajideh akhirnya menjalani sidang perdana kasus dugaan asusila dan aborsi terhadap LM, putri dari Nikita Mirzani, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu kemarin. Turun dari mobil tahanan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah, kedua tangan Fadel tampak diborgol, serta dikawal ketat oleh polisi dan juga petugas pengadilan. Fadel pun hanya tersenyum saat ditanya awak media. Lalu benarkah ketatnya penjagaan Fadel lantaran kasus ini bersinggungan dengan kasus asusila anak di bawah umur? Sementara itu, Bintang dan Martin Bajideh, kedua kakak Fadel, tampak tak kuasa menahan kesedihan mereka saat melihat kehadiran sang adik setelah hampir 4 minggu tak bisa menjenguk. Seraya mengelus-ngelus kepala adik bungsu mereka, mata Bintang dan Martin pun tampak berkaca-kaca. Keharuan dan kesedihan yang sama juga menyelimuti sang ibunda, Titin Bajideh, yang bahkan sampai menangis, mengaku hanya sempat mengelus pipi Fadel, seraya menegaskan dirinya akan selalu ada untuk putra bungsunya itu. Titin Bajideh juga sempat menceritakan titipan kemeja putih, kopi, serta cemilan yang sempat diminta Fadel. Dan inilah detik-detik kehadiran Fadel Bajideh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Jangan maju, Del. Gimana, Del? Awas, takut. Kanan. Oh, no. Sempat ibu pegang pipinya karena kan penuh tadi. Saya bilang, Mama di sini deh. Oh iya Ma. Ya terharu ya. Yang Bunda inginkan hari ini mungkin bisa panjang lagi ketemu Fadel. Ini hari yang terakhir buat kita, bisa kumpul lagi Fadel sama keluarga. Mejanya buat dia pakai hari ini. Tadi ibu bawain kopi buat dia, baju putih karena katanya perlu baju putih kan, ibu bawain dia. Kita udah siapin deh baju putih biar Fadel pakai, biar makin ada kekuatan lah karena kan dari kita kan. Iya, saya tahu pasti dia pengen kopi, itu aja sih. Kami dari pihak kuasa hukum sudah menanyakan kepada Fadel sendiri untuk apakah perlu ada eksepsi atau tidak. Fadel sendiri menjawab di hadapan majelis bahwa tidak mengajukan eksepsi. Dua kakak Fadel, yakni Bintang dan Martin Bajideh, tidak menampik jika mereka sangat rindu dengan Fadel yang selama ini selalu ada di tengah-tengah mereka. Tidak heran jika mereka pun merasa terharu saat melihat sang adik tampak tegar, menjalani semua proses hukum dari kasus yang menjeratnya. Yang mengejutkan, selepas sidang, Fadel tiba-tiba saja meminta maaf ke kamera wartawan atas kegaduhan yang terjadi, serta mengaku telah berbohong kepada publik. Benarkah permintaan maaf ini menjadi pertanda Fadel mengakui semua tuduhan yang dialamatkan Nikita Mirzani selama ini terhadapnya? Maaf atas kegaduhan juga yang Fadel buat kemarin, yang Fadel berbohong juga kemarin kepada publik. Fadel minta maaf. Fadel berbohong juga kemarin kepada publik. Fadel minta maaf. Saya meminta maaf kepada masyarakat itu mungkin atas kegaduhan yang terjadi selama ini, dan bukan berarti dia mengakui apa yang dituduhkan ya. Jadi ya kita lihat, ini kan masih azas praduga tak bersalah sampai ketok palu. Seneng terus umur segitu kuat dia
jalanin ini semua. Dia cuman kangennya sama keluarga, jadi nggak jauh dari obrolin tentang keluarga, tentang kedekatan kita, tentang aktivitas dia di rumah kayak gitu. Jadi fokusnya udah ke keluarga kayak gitu. Berat banget rasanya yang ibu jalanin tanpa hari-hari ada Fadel di rumah. Insya Allah sih anak ibu biar cepat pulang lagi, itu aja, biar kumpul lagi. Sehari sebelumnya atau tepatnya Selasa kemarin, juga heboh sidang perdana Nikita Mirzani dan sang asistennya Mail terkait kasus dugaan tindak pidana pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang dengan korban Reza Gladys. Ya, saat jaksa membacakan dakwaannya, Nikita Mirzani sempat ngamuk lantaran tak terima dengan dakwaan JPU yang menyebutnya bersama Mail melakukan tindak pidana pencucian uang lewat berbagai transaksi elektronik. Dengan berapi-api, Nikita menilai dakwaan jaksa kebanyakan fiktif dan menghilangkan fakta-fakta yang sebenarnya, termasuk dugaan keterlibatan Doktif dan Dr. Oki Pratama yang selalu disebut-sebut dalam dakwaan. Nikita pun sampai meluapkan emosinya hingga di luar sidang dengan berteriak dan berbicara dengan nada tinggi kepada petugas yang mengawalnya. Nikita pun menegaskan jika pihaknya akan mengajukan eksepsi, penangguhan penahanan hingga menyurati Presiden Prabowo. Bisa aja didorong. Lama-lama gue jadi kesel. Gak bakal kabur kok. Santai aja. Tangan udah diborgol, santai aja. Gak perlu takut gue mau ngomong apa. Kalian ini nih ngatur-ngatur mulu. Udah disuruh diborgol. Pakai rompi. Saya mau nunggu lawyer saya kok. Kalau nama saya selalu dikait-kaitkan, itu kan hak sebagai warga negara Indonesia untuk berpendapat. Wajib jadi saksi, karena dia di berkas kok, ada di BAP dia. Jadi kalau seandainya memang diwajibkan ya harus dong kayak gitu. Karena kan sebagai warga negara Indonesia yang baik harus berani bersaksi. Kalau menyangkut pidananya, ini juga untuk apa dia datang? Kecuali nanti pada saat agendanya saksi korban, maka ini juga kewajiban dia mesti datang. Di sisi lain, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani yang ditemui tadi malam justru membocorkan surat dakwaan yang mereka punya yang secara terang-terangan ternyata tidak mencantumkan pasal pemerasan di dalamnya. Karena inilah, pihak Nikita pun merasa aneh lantaran Nikita selama ini justru ditahan lantaran dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys. Karenanya, Nikita pun mengultimatum seterunya itu untuk meminta maaf kepadanya dalam kurun waktu 7 kali 24 jam atau pihak Nikita akan menuntut balik Reza Gladys. Pembacaan dakwaan banyak yang dipotong-potong. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Saya nggak kenal sama Reza yang nyari saya. Jadi persoalan awal itu adalah adanya laporan polisi. Di dalam laporan polisi itu sendiri, terbukti yang dilaporkan itu adalah pasal pemerasan. Di sidang kemarin, secara sah dinyatakan bahwa tidak ada pemerasan di dalam dakwaan. Yang ada adalah pencemaran nama baik. Olah-olah Nikita Mirzani melakukan pemerasan itu adalah tidak benar. Dan itu dianulir, dihapus sendiri oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya sebagaimana terbukti di dalam dakwaan ini. Jadi di sini jelas pencemaran aja. Ini bukti. Ini kalau saya tidak akan bercerita, saya itu selalu membawa data. Ini terkait dengan pasal TPPU. Ini dakwaan selanjutnya. Jadi tidak ada terkait dengan masalah pemerasan. Ya dikasih waktu 6 kali 24 jam segera minta maaf.
Kalau tidak ada permintaan maaf kepada Nikita, proses hukum akan berlanjut. Kalau tidak ada permintaan maaf kepada Nikita, proses hukum akan berlanjut. Buktikan aja di pengadilan. Jadi nggak usah maaf, tidak ada maaf bagimu. Itu aja bagi kami. Pokoknya semua masalah yang besar itu, alhamdulillah mudah-mudahan bisa kita lewatin. Karena Minta doanya minta doanya dari teman-teman karena aku yakin aku cuma punya satu. Aku punya Allah yang Maha Besar. Tak hanya namanya disebut-sebut dalam dakwaan sidang kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys, nama doktif atau dokter detektif yang bernama asli Samira Farahnas juga tengah panas berkonflik dengan Dr. Richard Lee. Pasca laporan Richard Lee terkait pencemaran nama baik, terus bergulir bahkan berujung pada penyitaan akun medsos dengan 3 juta lebih pengikut. Doktif pun tak tinggal diam. Ia sampai terbang langsung ke Palembang hari Minggu lalu dan menghadirkan seorang pria bernama Afrizal yang mengaku sebagai mantan karyawan Richard. Dalam pernyataannya mengejutkan, salah satunya Afrizal membeberkan dugaan bahwa klinik milik Dr. Richard Lee pernah melakukan pengoplosan produk dengan bahan yang berpotensi membahayakan. Ia bahkan menyinggung produk lain yang dituding belum memiliki izin BPOM. Dan akhirnya, kemarin Richard Lee pun angkat bicara membantah semua perkataan Afrizal. Saya melihat dengan mata kepala saya. Melihat dengan mata kepala saya berani bersumpah demi Allah. Saya melihat. Pada saat itu memang saya tidak bisa mau merekam atau memfoto, tidak bisa. Dia mencampurkan yang namanya zat berbahaya itu. Dia mencampurkan yang namanya zat berbahaya itu. Dia sendiri atau seluruh orang? Dia sendiri. DRL sendiri. Dia sendiri. Guys, lihat ya, DRL sendiri Dia yang sendiri. mencampurkan body lotion. Dia Makanya sendiri. sampai sekarang dia tidak berani melakukan klarifikasi. Dia Makanya sendiri. sampai sekarang dia tidak berani melakukan klarifikasi. Nggak ada satupun bukti saya mengoplos hand body. Jadi saya mau ketawa sih. Aku ngerasa kayak ngabisin waktu untuk aku ngebalas hal tersebut. Aku kecewa sih dengan mantan ajudanku yang ada di sana ya. Ada bukti atau enggak? Ada bukti konkret atau enggak? Kalau ada bukti konkretnya diberitakan, monggo silakan. Kalau ada bukti konkretnya didengarkan dan dipercaya, monggo silakan. Tapi kalau nggak ada bukti konkretnya, nggak ada apa-apa, cuma narasi doang, kenapa harus didengar? Mendengar tuduhan pengoplosan, Dr. Richard Lee melanjutkan angkat bicaranya dengan nada keras. Ia membantah semua tuduhan dan menyebutnya sebagai fitnah belaka, lantaran tak ada data dan bukti kuat yang mendukung. Tak berhenti di situ, Richard Lee bahkan membeberkan balik sosok Afrizal yang sesungguhnya. Menuding Afrizal telah melakukan pemerasan terhadap dirinya dengan permintaan uang sebesar 70 juta rupiah, bahkan berlanjut menjadi 770 juta rupiah. Dia minta 70 juta, selanjutnya 770 juta. Ya, dari awal tuh saya tidak pernah menanggapin pemerasan ini kan dari awal semua pagi ya. Dan saya sangat tenang sekali. Begitu beliau memeras saya jam 5 pagi, saya ngelihat, saya tidak membalas satu chat pun. Satu patah chat pun saya tidak membalas. Saya langsung ke pihak berwajib, ke polisi. Saya pengen lapor, tapi nggak bisa. Lalu dikatakan apa? Ya kalau dokter pengen lapor harus menjadi korban terlebih dahulu. Artinya harus mentransfer. Bukan artinya saya ketakutan, saya mentransfer. Kalau saya nggak salah, kenapa saya harus transfer? Nggak seperti itu, karena hukum di Indonesia tuh harus ada kerugian dulu. Sehingga saya memberikan transfer. Setelah saya transfer, saya melaporkan dan laporan saya diterima pada waktu itu. Karena pemerasan dimasukkan pasal pemerasan atas laporan DRL, Totalnya 19.500.000. Tapi itu kan yang saya kasih ya. Kalau permintaannya sebenarnya jauh dari itu.
Tak hanya itu, Dr. Richard Lee juga menjawab ucapan Afrizal yang juga melontarkan tuduhan mengejutkan lainnya terkait kehidupan pribadi Richard Lee. Afrizal mengklaim mengetahui ada 4 wanita yang diduga sering bergantian menemui mantan majikannya tersebut. Afrizal juga menambahkan bahwa istri Richard sempat mengetahui hal tersebut. Bahkan menurutnya mungkin dia mati rasa. Afrizal bahkan mengaku pernah dihubungi langsung oleh istri Richard untuk menanyakan perihal dugaan main perempuan suaminya. Lalu apa kata Dr. Richard Lee? Benarkah istrinya malah tertawa? Kalau yang saya tahu aja 1, 2, 3, ada 4 orang yang saya sering saya lihat. Nah, itu yang wanita, itu yang bisa continue, bisa berganti-gantian. Istrinya pun sebenarnya kurasanya udah tahu, tapi ya istrinya mungkin sudah nggak open lagi, mungkin udah mati rasa mungkin ya kan. Nah, jadi ya seolah-olah nggak tahu. Saya terakhir berhenti riset, saya pernah ditelepon sama istrinya. Ini siapa? Saya bilang itu. Oh ini Dokter Eni katanya. Oh ada apa dok? Saya bilang. Nanya saya kan. Rijal apa betul ini yang apa perempuan ini? Saya bilang dok, hati seorang istri itu lebih peka daripada seorang kacung, pada seorang pesuruh. Saya bilang kayak gitu. Yang perlu aku tanggapin lah. Dia itu siapa sih? Temen bukan. Istri aku aja nggak ribut kok dia ribut banget sih. Udah dilaporkan kan? Apalagi dan ya ini juga kan tahap akhir ya. Nanti kita tunggu aja sih menurutku sih. Aku capek juga masa kita ngelaporin lagi terus. Kalau bisa kan kita kan nggak ada masalah hukum ya. Apain lah masalah hukum. Capek sih aku. Dr. Richard Lee merasa dikhianati oleh sosok yang pernah ia anggap keluarga, yang bahkan diberikan kesempatan kedua setelah terlibat kasus narkoba. Namun kepercayaan itu justru dibalas dengan pemerasan dan juga tuduhan tak berdasar. Apalagi menurutnya Afrizal saat ini hanya mendapatkan penangguhan penahanan terkait laporan yang dilayangkan Richard. Sehingga Richard pun merasa kasihan karena berbagai tudingan yang diucapkan mungkin akan semakin memperkeruh proses hukumnya. Richard Lee bahkan menolak permintaan Afrizal untuk bersumpah. Richard Lee tak mau bersumpah dengan mantan narapidana. Lantas seperti apa tangis kakak Afrizal yang tak mau adiknya diperlakukan tidak adil? Beliau itu adalah mantan ajudanku yang dulunya itu sebenarnya mantan tentara dan kena kasus narkoba, sempat ditahan di penjara. Dan aku, timku sebenarnya si HRD memberikan kesempatan dengan dia untuk bekerja. Aku memberikan kesempatan untuk dia. Ternyata dia mengulangin kesalahannya lagi. Dan aku sangat menyesalkan sudah mendapatkan penangguhan penahanan. Itu bukan bebas ya, itu penangguhan penahanan. Tapi kan begitu beliau keluar, beliau melakukan konferensi pers dan menjelek-jelekkan. Aku pikir ini sangat tidak bijaksana sih, sangat tidak bijaksana. Ini mungkin bapaknya nggak ngerti atau dimanfaatkan orang lain. Kan itu kan akan memperberat proses hukumnya dia sebenarnya. Ini proses hukumnya belum selesai loh. Sebentar lagi P21 dan sebentar lagi disidangkan. Dan ini kan sama sekali tidak membantu proses hukumnya dia sebenarnya. Amat sangat tidak bijaksana sekali. Pertama kali kami dapat kabar adik saya ditahan di Polres Palembang. Ngomong aja. Nggak bisa bayangin berbuat kesalahan apa dia. Apalagi setelah tahu yang menangkapnya DRL. Memang ada rasa ketakutan kami dengan Dr. Richard Lee karena dia tuh orangnya menghalalkan segala cara. Sedangkan saya sendiri pernah kerja jadi di perusahaan Dr. Richard Lee di perusahaan pempek. Itulah kami meminta perlindungan terutama pada penegak hukum. Awal mula perkara bermula dari langkah Richard Lee yang melaporkan Doktif ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik.
Laporan itu muncul setelah Doktif gencar mengunggah kritik-kritik tajam terhadap produk kecantikan milik Richard. Puncaknya, akun medsos Doktif bahkan sampai disita oleh kepolisian yang menilai platform tersebut digunakan untuk menyebarkan pernyataan yang diduga melanggar hukum. Lantas, benarkah Dr. Richard Lee menduga keras bahwa permasalahan antara dirinya dan Doktif karena ada dugaan sakit hati akibat persaingan bisnis skincare? Sampai akhirnya pada saat akunnya Doktif ditahan oleh pihak kepolisian Jakarta Selatan, itu Doktif cukup kaget karena ada satu handphone yang tidak terkait apapun, itu pun ikut disita. Dan Doktif nanti pun akan mungkin akan menindaklanjuti tentang ini. Jadi luar biasa guys, orang DRL ini kebal hukum ya, tapi Doktif akan melawan itu. Persaingan bisnis. Selain persaingan bisnis, Persaingan bisnis. Kalau Mas, kalau bukan persaingan bisnis apa lagi? Kalau bukan persaingan bisnis apa lagi?